Happy cuan, salam sehat pada masa pandemi. Baik, pada kali ini saya akan melanjutkan seri tutorial investasi yang sudah sampai kepada part 4 dan sekarang part yang kelima. Baik, saya tampilkan dulu metode Mario Teguh dengan menggunakan stylus pen dengan Windows Journal. Baik, kemarin saya sudah membahas tentang investasi jangka pendek dan jangka menengah. Kali ini investasi jangka panjang. Ada masalah? Semoga tidak. Nah, kali ini adalah investasi jangka panjang. Apakah yang dimaksud dengan investasi jangka panjang? Ya, investasi yang kita persiapkan untuk jangka panjang, lebih dari 10 tahun mendatang. Nah, kenapa kita perlu mempersiapkan ini? Nah, ini adalah investasi untuk, ada yang menyebut dana pensiun. Ya, seperti kita ketahui, siapapun kita, tidak mungkin kita itu bekerja terus seumur hidup kita. Ada suatu saat nanti kita pensiun atau tidak bekerja lagi, karena pada usia tertentu biasanya kemampuan kita akan menurun, kemudian kondisi kesehatan juga akan menurun, sehingga kita perlu mempersiapkan masa itu. Pegawai negeri salah satu contoh ya, ada yang pensiun 60, ada yang 58, ada yang 65. Nah, semuanya perlu kita persiapkan. Walaupun kita tahu bahwa PNS atau ASN itu punya dana pensiun yang dipotong dari gajinya sendiri setiap bulan, tetap kita harus mempersiapkan dana pensiun. Pegawai swasta juga gitu, ketika pensiun biasanya dia diberikan pesangon sekaligus dalam jumlah yang besar. Kalau tidak berhati-hati juga dana yang besar itu akan habis dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sehingga kita perlu mempersiapkan masa pensiun tersebut. Nah, demikian juga yang jadi pengusaha juga sama. Jadi pengusaha ketika sudah tidak mampu lagi untuk bekerja mengendalikan usahanya, juga diperlukan adanya dana pensiun. Jadi di masing-masing pekerjaan semua sama. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan dana pensiun itu? Nah, ini sudah ada salah satu jurnal yang melakukan perhitungan ya sebenarnya ya, dengan ada jurnal yang cukup penelitian dari teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi ya. Jadi di situ besarannya adalah sebesar 25 kali dari pengeluaran bulanan. Besarnya adalah minimal seperti itu, 25 kali dari pengeluaran bulanan kita. Jadi kalau misalnya kita punya rata-rata tiap orang tidak sama ya, untuk dana tersebut, besaran dana tersebut tidak akan pernah sama. Jadi 25 kali ya, kita bisa hitung ya, misalnya untuk kita 10 juta ya per bulan misalnya, tiap orang tidak sama ya, per bulan, maka itu kita kalikan 25. Berapa itu? Itu adalah besarannya ya. Bisa dihitung sendiri ya, itu besar 2,5 M ya, 2,5 M. Nah, kemudian dana ini disiapkan untuk apa? Nah, ini harus ditaruh di dalam instrumen investasi, sehingga
pengeluaran bulanan kita itu mampu ditutupi oleh return dari investasi kita, returnnya. Jadi returnnya, sekali lagi returnnya dari besaran dana kita setengah M tadi. Ya. Kemudian terusnya seperti itu, ditutupi dari return investasi, sehingga dana kita ini tidak akan habis, tetapi kita hanya mengambil dari return dari investasi kita. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam komponen investasi, bisa berupa RDI, reksadana indeks, ya, yang dimasukkan dalam bentuk IDX 30, IDX 30 ya, atau indeks yang setara dengan IHSG 30 saham top, atau bisa juga dimasukkan di reksadana saham. Ya, kita masukkan di komponen saham. Kita pilih saham-saham yang dalam jangka waktu 15 sampai dengan 20 tahun lagi masih ada perusahaannya dan prospek. Tuh. Sehingga kita bisa mendapatkan dari dividen, misalnya besaran dividen yang dibagikan dengan capital gain-nya. Yang dana tersebut mampu memenuhi kebutuhan kita selama kita pensiun dan kita tetap memiliki dana investasi. Nah, kira-kira seperti itu keadaannya. Seperti inilah yang dinamakan dengan financial freedom, ya, kebebasan finansial. Jadi ini yang digambarkan oleh banyak orang, bagaimana bisa mencapai financial freedom. Ya, jadi return dari investasi yang dia lakukan bisa memenuhi, bisa menutup biaya kehidupannya ketika masa pensiun. Tidak perlu lagi kita memisahkan anak-anak kita ataupun membebani anak-anak kita ataupun membebani orang lain. Itu yang bisa saya sampaikan dengan investasi jangka panjang seperti itu ya. Kemudian kalau kita mau menaruhnya di mana, nah carilah sekuritas-sekuritas yang cukup baik di Indonesia seperti Mirai Aset, Mandiri Sekuritas, BNI Sekuritas, BCA Sekuritas, ataupun Indoprimer serta Philip Sekuritas. Tuh, seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan happy juang, salam sehat, selamat pada masa pandemi.